Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sophia dengan NIM C1 C021031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu pergeseran arah riset. Secara substansial, istilah riset yang digunakan dalam akuntansi keperilakuan tidak berbeda dengan istilah riset yang umumnya digunakan oleh para peneliti di berbagai bidang lainnya. Pada prinsipnya, istilah tersebut hanya digunakan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang pengertian riset. Selanjutnya yaitu filosofi paradigma metodologi riset. Filosofi paradigma metodologi riset Burrell dan Morgan pada tahun 1979. Burrell dan Morgan pada tahun 1979 mengembangkan aspek paradigma dalam asumsi metateoretis yang mendasari kerangka relevansi, model teori, dan modus operasi dari ilmuwan yang berada dalam paradigma tersebut. Lebih lanjut, mereka mengatakan suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi filosofis tertentu. Asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi, di mana ontologi berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Epistemologi berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuan, bentuk ilmu pengetahuan tersebut serta cara mendapatkan dan menyebarkannya. Epistemologi memberikan perhatian pada cara menyerap dan mengomunikasikan ilmu pengetahuan. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Dengan menelaah riset akuntansi keperilakuan sebelumnya, secara khusus dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, terutama pada hasil potensi subbidang dan implikasinya untuk subbidang akuntansi yang lain. Pertama yaitu pemeriksaan akuntansi. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatnya perkembangan yang berorientasi kognitif. Yang kedua yaitu akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan. Yang ketiga yaitu akuntansi manajemen. Pada awalnya, analisis ini menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Yang keempat, sistem informasi akuntansi. Jelas bahwa desain sistem memengaruhi penggunaan informasi. Informasi akan mendorong penggunaan keunggulan teknologi saat ini, seperti pencitraan data, jaringan, dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian menyarankan pertimbangan atas peluang riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem akuntansi. Yang kelima yaitu perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan pajak dengan melakukan pengujian variabel, psikologi, dan lingkungan. Variabel yang sering diuji dengan hasil campuran menyarankan bahwa perilaku kepatuhan pajak adalah hasil yang kompleks. Yang terakhir, pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Materi selanjutnya yaitu perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama, survei publikasi utama dan riset akuntansi keperilakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Pada periode sekarang, audit merupakan bidang riset keperilakuan yang paling banyak diterbitkan dalam Behavioral Research in Accounting. Riset akuntansi keperilakuan dilakukan untuk seluruh bidang dengan perbedaan yang mencolok. Jika hanya mempertimbangkan penerbitan artikel selama tahun 1990 dan 1991. Fokus riset akuntansi keperilakuan saat ini adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasi terhadap perilaku. Penekanan pada variabel psikologi adalah konsisten dengan sifat profesional dari akuntansi dan produknya sebagai input dalam pembuatan keputusan. Teori keperilakuan tentang perusahaan.
Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai satu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Untuk menguraikan cara perusahaan mengadopsi seperangkat tujuan, serta cara perusahaan mengawali penyesuaian dan pencapaian memerlukan suatu pemahaman yang mendasar atas keputusan dan proses penyelesaian masalah dengan pasti. Agar lebih spesifik, teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Teori keperilakuan tentang perusahaan, model motivasi dari perilaku manajerial. Pengujian terhadap literatur berdasarkan organisasi motivasi mengungkapkan bahwa kebanyakan dari penulisan sebenarnya mendasarkan tulisannya pada motivasi partisipan dari tingkat yang lebih rendah. Selain itu, dari sejumlah teori, ada yang telah mencoba untuk menguraikan motivasi manusia secara umum dan telah diberlakukan bagi perilaku keorganisasian. Materi terakhir yaitu wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Saat ini, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four di Amerika Serikat kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Terbatasnya sumber dana ini perlu mendapat perhatian khusus dari para subjek profesional yang mampu. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Baik, sekian materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih.